Partai Demokrat benar, kepolisian benar. Kalau begitu, siapa yang salah? Yang salah adalah Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara pecinta masa depan negeri. Pembangunan demokrasi di Indonesia semakin membaik, diperlihatkan dengan ada sebuah keberanian dari berbagai lembaga, khususnya teman-teman legislatif, pada para eksekutif. Salah satunya adalah teman-teman anggota DPR memberikan kritikan, bahasa halusnya masukan terhadap pemerintah, bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik. Ini ada sebuah kritikan yang tajam. Demokrat kritik maklumat Kapolri soal FPI, ancam demokrasi. Sebuah berita yang perlu kita bahas karena di situ menampilkan kritikan yang kalau kita hubungkan dengan saat ini pasti pedas, karena beberapa hari yang lalu Kapolri tidak memperbolehkan berbagai media sosial untuk menampilkan berita tentang FPI. Di sini seorang anggota DPR, dia menampilkan sebagai wakil rakyat yang mengkritisinya. Ayo kita baca dan kita bahas nantinya. Jakarta, CNN Indonesia, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengingatkan Polri agar tidak mengambil kebijakan yang bisa membatasi atau bahkan membungkam demokrasi. Menurutnya, pembungkaman demokrasi sama saja dengan pelanggaran hak asasi manusia, HAM. Pernyataan ini disampaikan oleh Didik merespon maklumat yang diterbitkan oleh Kapolri Jenderal Idham Aziz terkait pelarangan penyebaran atribut FPI di dunia maya. Maklumat itu berupa larangan mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI di media sosial yang diatur dalam poin 2D. Ini sebuah keberanian seorang anggota dewan bisa mewakili fraksinya, tetapi yang lebih pas adalah mewakili para rakyat yang ada. Bukan mewakili para wakil rakyat, mewakili para rakyat yang memilihnya. Dia mengatakan bahwa polisi harus tetap bersikap profesional dan tidak berlebihan agar setiap keputusan yang diambil tidak menjadi polemik di tengah masyarakat. Menurut Didik, polisi harus selalu bersikap profesional dalam menggunakan kewenangan dan tanggung jawabnya, tidak panik, tidak intimidatif, dan berlebihan. Lebih lanjut, Didik mengingatkan bahwa di negara hukum dan demokratis seperti Indonesia, pemenuhan dan perlindungan HAM dijamin secara penuh oleh konstitusi. Hak atas kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul menurutnya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kritikan yang sangat mendalam karena diberikan penjelasan oleh sang anggota DPR. Selain itu, lanjut Ketua DPP Partai Demokrat itu, Polri harus mampu menjadi organ negara dan pelayan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Menurutnya, Polri juga harus mengayomi serta melayani masyarakat hingga menegakkan hukum secara adil. Sebelumnya, Idham menerbitkan maklumat yang melarang masyarakat untuk mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui situs maupun media sosial. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Arya Yuwono pun mengklaim maklumat Kapolri itu tak akan mengganggu kebebasan berekspresi maupun pers.
Pihaknya hanya menekankan agar masyarakat tak menyebarluaskan berita bohong atau hoax yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Itulah yang menjadi hal menarik bagi para eksekutif. Jadi kalau kita membahas tentang trias politika antara eksekutif, legislatif, dan yang satunya adalah yudikatif, itu adalah penopang dari bagaimana sebuah negara bisa berjalan baik supaya ya tidak ada otoritarianisme di dalamnya, tidak ada ya sepihak terkait dengan sebuah keputusan, tapi bagaimana sebuah negara demokrasi berjalan baik. Seperti di Indonesia memang mengambil pilihan sebagai negara demokrasi, maka dia harus siap untuk berjalannya 3 komponen tadi itu dengan baik. Jadi keberadaan eksekutif sama legislatif, khususnya yang pertama, ini yang paling sering menjadi sorotan, bagaimana keduanya itu bisa seiring sejalan. Seiring sejalan itu bisa mungkin bekerja sama ketika dalam hal kebenaran, tetapi juga bisa memberikan kritik, masukan, protes, bahkan hal yang sangat memanaskan telinga ketika memang teman-teman eksekutif itu tidak sesuai dengan harapan yang dari masyarakat. Dipahami bahwa para wakil rakyat eksekutif itu dipilih oleh rakyat setiap 5 tahun sekali. Mereka membawa nama rakyat dari masing-masing dapilnya, dan juga bisa karena posisinya adalah sebagai pimpinan partai politik. Partai politik adalah dia tidak hanya mewakili satu dapil, tetapi dia mewakili seluruh Indonesia, seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Dan teman-teman partai politik memang dihadirkan adalah bagaimana mereka bisa menghadirkan pemimpin. Taruhlah ada 15 partai politik seperti yang ada terjadi di Indonesia, meskipun di Indonesia kan memang sangat dinamis ya, terkadang di 15, terkadang 17, terkadang 40, terkadang bahkan lebih. Itu sangat tergantung pada bagaimana proses verifikasi sebagai partai politik peserta pemilu, dan setiap event pemilu itu terjadi perubahan. Mereka, partai politik, dihadirkan adalah sebagai, kalau berbicara teori partai politik, salah satunya adalah menghadirkan pemimpin. Ketika mereka tidak bisa menampilkan pemimpin dalam artian presiden, maka mereka tetap mempunyai kewajiban sebagai orang yang bisa menghadirkan para wakil rakyat. Wakil rakyat di sini adalah memang basis mereka per person itu adalah per daerah pemilihan. Tetapi kalau partai politik yang sifatnya nasional, bukan seperti partai yang ada di Aceh, mereka mewakili seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Apakah yang bersangkutan itu, maksudnya partai politik itu mempunyai wakil rakyat di setiap dapil di seluruh Indonesia atau tidak, tetapi minimal mereka menjadi peserta pemilu. Taruhlah misalkan pada 2019 kemarin mereka menjadi peserta pemilu dan berusaha bagaimana menjadi wakil rakyat di setiap dapilnya. Dan kalau begitu, maka mereka berhak untuk memberikan masukan terhadap sang pemerintah eksekutif. Kalau misalkan ada yang berbeda dengan visi misi program pada waktu kampanye calon presiden kemarin, atau memang terkait dengan berbagai kebijakan negara dalam mengembangkan demokrasi. Taruhlah pada saat ini yang kita bincangkan adalah, dalam bahasa salah satu ketua Demokrat itu tadi kan, itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun oleh teman-teman kepolisian, Polri, itu dikatakan enggak, kami tidak ingin membungkam HAM, kami hanya ingin masyarakat Indonesia itu tidak menampilkan hoax ataupun berita bohong. Ayo kita bicarakan hoax, berita bohong, pelanggaran HAM. Ini adalah hal yang sangat tipis.
memang berbicara hoax sama berita bohong, semuanya setuju bahwa hal itu harus tidak diperbolehkan, tidak diberikan ruangan untuk disebarluaskan di baik media mainstream ataupun media sosial, karena hal itu adalah pengganggu demokrasi. Jadi teman-teman kepolisian ketika mempunyai niatan bagaimana hoax sama berita bohong, atau hoax sama berita bohong sama saja ya, hoax itu tidak tersebar, itu kan mempunyai niatan baik, karena hal itu akan mengganggu demokrasi. Tetapi di satu sisi teman-teman dari Partai Demokrat ketika mengkritik dengan reasoning supaya tidak ada pelanggaran hak asasi manusia, membungkam suara masyarakat terkait dengan berbagai hal, maka itu juga benar. Jadi Partai Demokrat benar, kepolisian benar. Kalau begitu, siapa yang salah? Yang salah adalah orang yang melanggar HAM, pertama. Kedua, yang salah adalah orang yang menjalankan hoax atau berita bohong. Jadi, kepentingan dari kepolisian untuk hoax itu tidak tersebar itu sangat ditunggu oleh negara. Begitu juga bagaimana HAM itu tidak dibungkam, itu sangat ditunggu oleh para masyarakat sipil, karena mereka sebagai subjek dan objek dari perjalanan demokrasi menunggu dan membutuhkan nafas-nafas hak asasi manusia hidup bisa diperbolehkan di negeri ini, supaya mereka bisa mengekspresikan apa yang menjadi harapan, gagasan membangun negeri ini. Harapan tentunya harapan ya terkait dengan mereka pasti mempunyai ide-ide yang cerdas membangun negeri ini, dan antara satu dengan lainnya itu sedikit banyak berbeda. Itulah yang menarik. Jadi kalau melihat teman-teman Polri itu pada dasarnya benar, teman-teman Partai Demokrat adalah benar. Yang tidak benar adalah mereka yang melakukan hoax dan mereka yang memenjarakan hak asasi manusia. Jadi, saudara pecinta masa depan negeri, niatan baik keduanya perlu dilandingkan. Tidak cukup menjadi perdebatan di media atau menjadi wacana. Intinya bahwa teman-teman kepolisian mempunyai niatan baik, teman-teman Partai Demokrat itu juga, atau legislatif lah, wakil rakyat lah, itu adalah mempunyai niatan baik bagaimana perjalanan demokrasi yang ada di Indonesia itu sesuai dengan jalan yang benar. Memang apa yang dihadirkan oleh Kapolri kemarin perlu disampaikan kepada semua pihak pada posisi yang benar. Jadi, tidak cukup hanya melarang salah satu organisasi untuk misalkan ditampilkan, tetapi substansi pelarangan itu perlu dijelaskan supaya tidak ada salah paham. Seandainya tidak menampilkan hoax ataupun berita bohong terkait dengan menampilkan berbagai organisasi yang ada, taruhlah organisasi yang dilarang kemarin, itu menurut saya juga boleh-boleh saja. Intinya tidak ada hoax. Karena apa? Substansi yang ditampilkan adalah pelarangan, ketidakinginan hoax berita bohong hadir. Itu kan kena. Jadi teman-teman kepolisian perlu berbicara atau perlu menyampaikan kepada seluruh warga negara supaya tidak salah paham. Karena kalau hanya melarang saja tanpa ada penjelasan terkait dengan hoax tadi, maka banyak orang yang salah paham. Begitu juga teman-teman legislatif. Begitu juga di satu sisi, sang legislatif ketika memberikan kritikan
bahwa hal itu adalah melanggar HAM, memang tujuannya bukan mengkritik person terkait dengan hal ini, taruhlah Kapolri, tetapi yang bersangkutan, maksudnya sang wakil rakyat, itu mempunyai niatan bagaimana hak asasi manusia yang ada di negeri ini itu bebas, tidak dibatasi oleh ya siapapun yang ada atau bahkan yang menjadi elit di negeri ini. Karena hak asasi manusia merupakan hal yang sangat mendasar bagaimana negeri ini bisa dibangun. Tidak ada satupun kelompok yang ada di Indonesia selama hal itu tidak melanggar atau di luar konstitusi regulasi yang ada, maka hal tersebut diperbolehkan untuk dijalankan. Sekali lagi, semuanya demi bangunan demokrasi. Bangunan demokrasi itu hadir dari berbagai ragam yang ada di Indonesia, karena kita paham kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, baik agama, suku, agama, ras, dan antar golongan itu kita memang berbeda, beragam. Ketika hal itu dibatasi terkait hak asasi manusia, maka akan menghambat demokrasi. Semoga bermanfaat, semoga bisa mengklarifikasi terkait dengan perbedaan cara pandang para elit yang ada di negeri ini. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.